Anya menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Perutnya yang membuncit seperti semangka siap pecah telah memenuhi bingkai pandangannya. Ini adalah bulan ke-9, dan setiap gerakan, berjalan, duduk, bahkan bernapas, terasa seperti perjuangan melawan gravitasi. Namun, bukan beban fisik yang paling menusuk, melainkan kekosongan di matanya. Kekosongan yang mulai muncul sejak 3 bulan terakhir, bertepatan saat Bima, suaminya, mulai menghilang perlahan-lahan dari kehidupan mereka. Di luar kamar mandi, suara tawa Dinda, 8, dan Dimas, 5, meramaikan sore yang sepi. Mereka sedang asyik membuat benteng dari bantal di ruang tengah. "Mama, lihat, benteng kita sudah kuat," seru Dinda bangga. Anya tersenyum, senyum yang terasa kaku. Anak-anak adalah satu-satunya sumber cahaya dan alasan mengapa ia masih berdiri tegak, membiarkan tubuhnya menjadi rumah bagi kehidupan ketiga yang akan datang. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Bima baru tiba pukul 10. Bau parfum yang asing, bukan aroma wodi yang biasa ia pakai, melainkan campuran citrus dan sesuatu yang manis, menguar dari kemejanya. Ia masuk dengan langkah ringan, menyapa anak-anak dengan ciuman cepat di kening, dan langsung menuju kamar tidur. "Lembur lagi, Mas?" tanya Anya. Suaranya terdengar datar. Ia sedang bersandar di kepala ranjang, memegang segelas susu hamil. Bima melepas jam tangannya dengan gerakan terburu-buru. "Ya, sayang. Proyek besar di kantor. Aku benar-benar harus mengawasinya sendiri. Kamu tahu, ini demi masa depan kalian semua." Bima mendekat, memberikan ciuman kilat di dahi Anya, sebuah formalitas dingin yang ia selipkan di antara kebohongan-kebohongan kecilnya. Jarak emosional di antara mereka terasa begitu jauh, membuat Anya merinding. Perubahan Bima bukan hanya soal waktu pulang. Ada hal-hal kecil yang perlahan-lahan mengikis kepercayaan Anya, seperti tetesan air yang terus-menerus merusak batu. Ponselnya kini menjadi barang terlarang. Bima tidak pernah meninggalkannya sedetik pun, bahkan saat mandi atau buang air. Notifikasi yang dulu berbunyi nyaring, kini disetel dalam mode senyap. Dan yang paling mengganggu, tatapan matanya. Dulu, mata Bima akan berbinar penuh kehangatan saat melihat Anya, terutama saat melihat perutnya yang membesar. Sekarang, matanya hampa, seolah-olah ia sudah mematikan bagian dirinya yang terhubung dengan keluarga ini. "Ayah kenapa, Ma?" bisik Dinda suatu pagi, saat Bima sudah berangkat. Dinda, anak sulungnya yang peka, sudah memperhatikan. "Ayah sekarang jarang peluk-peluk lagi, ya?" Ayah juga tidak pernah dengar cerita sekolah Dinda. Hati Anya teriris mendengar pertanyaan lugu itu. Ia memeluk Dinda erat. "Ayah sedang sangat sibuk, sayang. Ayah sedang cari uang banyak untuk persiapan kelahiran adik. Nanti kalau adik sudah lahir, ayah pasti punya banyak waktu lagi." Anya berbohong, bukan untuk menipu Dinda, tetapi untuk menipu dirinya sendiri. Ia berpegangan pada harapan rapuh bahwa Bima hanya stres karena pekerjaan dan tekanan sebagai kepala keluarga yang akan segera memiliki 3 anak. Ia mencoba menepis naluri buruknya. "Jangan berpikiran negatif. Kamu sedang hamil, Anya. Hormonmu membuatmu sensitif." Namun, pertanda itu semakin jelas. Suatu sore, Bima mengajukan cuti mendadak untuk 2 hari, berdalih ada rapat perusahaan penting di luar kota. Padahal, Bima tidak pernah bepergian keluar kota tanpa memberitahu Anya jauh-jauh hari. Alasan lain yang lebih aneh adalah permintaan Bima agar buku tabungan gaji mereka dipisah. "Ini untuk memudahkan administrasi, sayang," jelas Bima dengan nada meyakinkan, duduk di sofa sambil menghindari kontak mata. "Gaji utama akan masuk rekeningku, dan aku akan transfer uang rumah tangga bulanan ke rekeningmu, agar lebih terorganisir." Anya tidak menyukai ide itu. Sejak menikah, keuangan mereka selalu terbuka. Perubahan ini terasa seperti Bima sedang membangun dinding di antara mereka, satu persatu. Namun, dalam kelelahannya, Anya hanya mengangguk setuju. Ia terlalu lelah untuk berdebat, terlalu takut untuk mencari tahu alasan sebenarnya. Sampai pada malam Kamis, seminggu sebelum batas waktu perkiraan kelahiran,
Anya terbangun karena kontraksi palsu yang cukup kuat. Ia duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri, sementara Bima tidur lelap di sampingnya. Samar-samar, ia melihat secercah cahaya redup dari saku celana Bima yang tergeletak di lantai. Ponselnya. Rasa sakit dan ketakutan akan kelahiran yang makin dekat tiba-tiba terdesak oleh dorongan kuat, hampir memaksa, dari nalurinya. Dengan susah payah, Anya bangkit dan mengambil ponsel itu. Layarnya tidak terkunci. Di sana, di dalam galeri foto yang tersembunyi, Anya menemukan beberapa foto yang membuat dunianya berhenti berputar. Foto-foto itu buram, tetapi cukup jelas untuk dilihat. Bima sedang berfoto di depan sebuah gedung mewah, tersenyum lebar. Bukan senyum lelah karena lembur, tapi senyum bahagia yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Anya. Di tangan Bima, tergenggam sebuah amplop tebal bertuliskan, "Pembayaran DP venue Grand Ballroom." Napas Anya tercekat. Otaknya menolak memprosesnya. Bima menyewa Grand Ballroom? Untuk apa? Tiba-tiba, mata Anya menangkap satu foto lagi, yang membuat kakinya lemas dan ia harus berpegangan pada dinding untuk tidak jatuh. Itu adalah foto selembar kertas. Bukan slip gaji. Itu adalah surat pengajuan cuti. Bukan cuti biasa, melainkan pengajuan cuti untuk 5 hari, terhitung dari hari Senin minggu depan, dengan alasan pernikahan kedua. Anya menjerit tanpa suara. Air mata mengalir deras membasahi perutnya yang membuncit. Pintu kehancuran rumah tangga mereka kini terbuka lebar, dan di baliknya, Bima sedang mempersiapkan pesta terbesarnya bersama wanita lain, sementara ia membawa buah hati mereka yang ketiga. Retakan yang selama ini ia rasakan, kini telah menjadi jurang tak berdasar. Hari H pernikahan Bima yang lain, hanya tinggal beberapa hari lagi. Malam berlalu tanpa tidur. Anya menghabiskan sisa malam itu bersandar di kepala ranjang, perut besar sebagai satu-satunya teman kesedihannya, sementara Bima terlelap dengan damai di sampingnya, damai yang sungguh menjijikan. Kata-kata, pernikahan kedua, terus berputar di benaknya, membakar setiap kenangan indah yang ia miliki tentang suaminya. Ia tidak lagi melihat Bima sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai penipu kejam yang menanti hari untuk merayakan pengkhianatannya. Pagi harinya, Anya bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Ia menyiapkan sarapan, menyuapi Dimas, dan membantu Dinda mengepang rambut. Rutinitas adalah satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Bima bangun seperti biasa, terburu-buru, dan memberikan alasan klise tentang rapat pagi. "Aku berangkat dulu, sayang," katanya sambil mencium pipi Anya. Tetapi Anya merasakan ciuman itu seperti sentuhan racun. "Hati-hati, Mas," jawab Anya. Suaranya tenang, nyaris datar. Ia mengawasi Bima pergi, menunggu sampai suara mobilnya benar-benar hilang dari garasi. Begitu sunyi, tubuh Anya langsung ambruk di sofa. Ini bukan lagi dugaan. Ini adalah fakta yang menuntut bukti lebih lanjut. Anya tidak bisa hanya mengandalkan foto buram dan surat cuti. Dia butuh lokasi, waktu, dan, yang terpenting, nama wanita itu, Vina. Anya tahu Bima sangat ceroboh belakangan ini. Mengingat bab 1, ia ingat Bima sering menggunakan laptop kantornya di rumah. Dengan gerakan perlahan, ia mengambil laptop Bima dari tas kerjanya. Laptop itu tidak memiliki sandi layar. Jantung Anya berdebar keras, bukan karena rasa bersalah karena mengintip, tetapi karena urgensi untuk menemukan kebenaran yang mutlak. Ia membuka browser dan mencari riwayat email Bima. Di sana, terselip sebuah folder yang dinamai aneh, Proyek Jakarta X. Di dalamnya, Anya menemukan rantai email yang panjang, yang dikirim oleh sebuah alamat email dengan inisial V. Email terbaru, bertanggal 2 hari lalu, adalah sebuah lampiran berformat PDF. Judulnya, Final Proof, Undangan Pernikahan Bima Avina. Dunia Anya kembali runtuh, kali ini dengan suara yang lebih keras. Ia membuka lampiran itu. Sebuah desain undangan digital yang elegan terpampang di layar. Nama kedua mempelai, Bima Adiwangsa dan Vina Paramita. Tanggal, Senin, minggu depan, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lokasi,
Grand Ballroom, Hotel Purbasari. Tangan Anya gemetar hebat saat mencetak undangan tersebut, menyimpannya di tempat tersembunyi. Hotel Purbasari adalah salah satu hotel termewah di kota itu, tempat yang mereka berdua pernah impikan untuk merayakan ulang tahun pernikahan emas mereka kelak. Kini, tempat itu akan menjadi saksi bisu pengkhianatan terbesarnya. Sore harinya, Bima pulang lebih awal dari biasanya, membawa sekotak kue mahal. Kue kesukaanmu, sayang. Sebagai permintaan maaf karena aku sering lembur, katanya, mencoba bersikap manis, tetapi tatapan matanya tetap kosong. Anya menyambutnya di ruang tengah. Ia memutuskan untuk memberikan Bima satu kesempatan terakhir untuk mengakui kesalahannya dan menyelamatkan sedikit martabatnya. Mas, aku tahu kamu sibuk. Anya memulai, suaranya lembut namun tajam. Tapi ada satu hal yang harus kamu jelaskan padaku. Tentang cuti yang kamu ajukan minggu depan. Bima terlihat kaget, namun dengan cepat menutupi ekspresinya dengan seringai lelah. Oh, yang itu? Kenapa? Sayang? Rapatnya diundur, ya? Bukan rapat, kata Anya. Ia mengeluarkan undangan yang sudah dicetak dari lipatan bajunya yang longgar, meletakkannya di atas meja kopi di antara mereka. Ini. Wajah Bima berubah pucat pasi. Semua warna hilang dari wajahnya. Ia tergagap, mencari kata-kata, tetapi kebohongan yang ia siapkan sudah terlambat. Anya tidak memberinya kesempatan. Grand Ballroom Hotel Purbasari, Senin depan, pukul 7 malam. Pernikahanmu dengan Vina Paramita. Aku ingin kamu jujur. Mas, katakan padaku, ini tidak benar. Anehnya, alih-alih mengaku kalah, Bima justru memilih senjata paling kejam, menyalahkan korban. Dari mana kamu dapat ini, Anya? Suaranya meninggi, penuh amarah palsu. Kamu menggeledah barang-barangku. Kamu ini paranoid, ya? Kamu tahu kamu sedang hamil besar. Kamu tidak seharusnya stres. Ini pasti salah. Mungkin undangan klien atau rekan kerja yang mirip namaku. Pernikahan kedua? Potong Anya dingin. Surat cutimu menuliskan, pernikahan kedua, Mas. Dan ini, di undangan ini, ada namamu, nama lengkapmu. Jangan jadikan kehamilanku sebagai alasan untuk menutupi kebejatanmu. Bima berdiri, membuang bantal ke lantai. Aku capek dengan kecurigaanmu. Kamu terlalu sensitif. Anya, aku bekerja keras untuk keluarga ini. Dan apa balasanmu? Menyebutku bejat? Baik, kalau memang itu yang kamu mau. Anggap saja aku bejat. Tapi aku tidak akan membiarkan kehamilanmu merusak karierku. Aku tidak ingin berdebat dengan wanita histeris. Bima berbalik dan meninggalkan ruangan, membanting pintu kamar mandi dengan keras, sengaja meninggalkan Anya sendirian dalam kekacauan emosi. Konfrontasi diam-diam ini telah gagal. Bima tidak akan pernah mengakui atau membatalkannya. Dia terlalu egois. Saat itulah patah hati Anya berubah menjadi es. Ia berhenti menangis. Ia menyadari, percuma menghancurkan diri sendiri di hadapan monster yang tidak memiliki hati nurani. Jika Bima ingin pernikahan, ia akan mendapatkan pernikahan. Namun, pernikahan itu akan menjadi panggung di mana Bima harus membayar harga termahal. Anya mengambil ponselnya. Ia menghubungi Rehan, teman lama yang bekerja di bidang event organizer dan memiliki banyak koneksi di hotel-hotel mewah. Ray, aku butuh bantuanmu. Tolong cek reservasi di Grand Ballroom Hotel Purbasari untuk hari Senin minggu depan. Atas nama Bima Adiwangsa. Konfirmasi tanggal, waktu, dan jenis acara. Rehan terdiam sejenak, merasakan ketegangan dalam suara Anya. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Rehan, Anya, aku sudah cek. Reservasi memang ada. Atas nama Bima. Acara, resepsi pernikahan, Senin malam. Aku turut prihatin. Kawan, apa yang akan kamu lakukan? Anya menatap pesan itu. Kebenaran telah dikonfirmasi oleh pihak ketiga. Tidak ada keraguan lagi. Bima akan menikah. Anya membalas. Aku akan menghadiri resepsinya. Aku akan datang.
Rei. Tapi, bukan sebagai tamu. 1 minggu. Itu waktu yang ia miliki. Seminggu untuk mempersiapkan hati, dan lebih penting lagi, untuk mempersiapkan kejutan yang akan membuat pernikahan Bima menjadi hari yang paling memalukan dan menyakitkan dalam hidupnya. Keputusan telah bulat. Ia akan datang, membawa anak-anaknya, dan mengambil kembali kebahagiaan mereka. Setelah konfrontasi yang gagal dengan Bima, tangisan Anya mereda, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Tidak ada lagi air mata, hanya kekosongan yang membatu. Bima, yang sibuk dengan persiapan pernikahan rahasianya, memanfaatkan keheningan itu sebagai kemenangan. Ia mengira Anya telah tunduk, diam, dan menerima nasibnya sebagai istri yang terbuang. Ia tidak tahu bahwa keheningan Anya adalah suara strategi yang sedang berdetak di dalam benak seorang ibu yang terluka. Anya menghabiskan 2 hari berikutnya dalam mode otomatis. Ia melayani anak-anak, mengurus rumah, dan berbicara dengan Bima hanya seperlunya. Setiap sapaan, setiap sentuhan Bima, terasa menjijikkan, tetapi Anya membiarkannya. Ia harus mempertahankan fasad kesabaran agar Bima tidak mencurigai niatnya. Di saat-saat sepi, saat Dinda dan Dimas tidur, dan Bima sibuk dengan ponselnya, Anya duduk di kamar tidur, menyusun rencana secara rinci, layaknya seorang jenderal perang. Tujuannya bukan sekadar merusak pernikahan, melainkan merobohkan seluruh fondasi martabat Bima di hadapan keluarga dan koleganya, serta secara tegas menarik garis pemisah antara dirinya dan masa lalu yang menyakitkan itu. Dan senjata terkuatnya bukanlah emosi, melainkan 2 hati kecil yang lugu, Dinda dan Dimas. Dinda, Dimas, Mama mau bicara serius, kata Anya suatu malam, setelah mereka selesai membacakan dongeng. Ia duduk di antara mereka di tempat tidur, suaranya tenang, penuh kasih, tetapi mengandung nada keseriusan yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Dinda, yang selalu peka, langsung menyandarkan kepalanya ke perut besar Anya. Dimas, si bungsu yang polos, hanya mengisap jempolnya, menunggu. Ayah akan melakukan kesalahan yang sangat besar hari Senin nanti. Kesalahan yang membuat ayah tidak menghargai keluarga kita. Ayah akan membuat janji dengan orang lain, padahal ayah sudah punya janji dengan Mama, Dinda, dan Dimas, serta adik bayi di sini. Anya menjelaskan dengan hati-hati, memilih kata-kata yang tidak akan melukai psikis anak-anaknya. Mama ingin kalian membantu Mama menunjukkan kepada ayah betapa besarnya keluarga ini, dan betapa pentingnya janji yang sudah ayah buat dulu. Dinda mendongak, matanya lebar. Ayah mau bohong, Ma. Anya mengangguk pelan. Ayah sedang bingung, Nak, dan kita harus membantu ayah ingat. Ini akan menjadi misi rahasia kita. Misi untuk ayah. Mendengar kata, misi rahasia, Dimas langsung bersemangat. Misi apa? Ma? Dimas mau bantu. Anya tersenyum tipis. Inilah momennya. Dimas, kamu adalah pahlawan Mama. Mama mau kamu bawakan hadiah ini untuk ayah. Anya mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Di dalamnya, terbaring 2 cincin perak tipis yang sudah agak kusam, cincin pernikahan asli mereka, sebelum Bima menggantinya dengan cincin emas yang lebih mewah setahun yang lalu. Cincin perak itu, simbol kesederhanaan dan janji pertama mereka, kini menjadi properti yang sempurna. Dimas, kamu pegang cincin ayah yang ini, ya? Anya menyerahkan cincin yang memiliki ukiran inisial B. Nanti, saat kita berdiri di depan ayah, Dimas berikan ini. Sambil kamu katakan, Ayah, cincin ini hilang di mana? Kenapa ayah sudah tidak pakai lagi? Anya melatih Dimas, mengulangi kalimat itu beberapa kali. Dimas, yang menyukai permainan peran, mengulanginya dengan lancar. Kemudian, giliran Dinda. Dinda, kamu adalah kakak yang paling pintar menggambar. Mama mau kamu membuat gambar keluarga kita berlima. Mama, Dinda, Dimas, dan adik Satria di perut. Gambar ayah yang paling besar. Gambar yang paling bahagia. Dinda antusias. Segera mengambil buku sketsa dan krayonnya. Ia menghabiskan sisa malam itu menggambar. Anya tidak melihat hasilnya. Ia ingin kejutan itu menjadi kejutan bagi dirinya sendiri juga.
Tetapi ia tahu Dinda akan menuangkan semua rasa sayangnya pada gambar itu. Keesokan harinya, Dinda dengan bangga menunjukkan hasilnya. Itu adalah gambar yang sangat detail. 5 figur berdiri di bawah matahari. Anya, perutnya bulat. Dinda dan Dimas tersenyum lebar. Dan Bima digambar dengan jubah pahlawan, yang lucu, mengingat situasinya. Memegang tangan Anya dan anak-anak. Di bawah gambar, Dinda menulis dengan huruf besar yang tidak rata. Kita 5, ayah. Jangan pergi. Anya memeluk Dinda lama sekali. Air mata yang selama ini ia tahan hampir menetes. Gambar Dinda bukan hanya gambar. Itu adalah kesaksian murni dari hati seorang anak yang menolak kehilangan ayahnya. Properti kedua, cincin perak Bima. Anya gantung di leher Dimas menggunakan rantai kecil, menyembunyikannya di balik kaosnya. Itu adalah jaminan, agar Dimas tidak lupa atau menjatuhkannya. Anya menyadari, membawa anak-anak ke dalam pusaran drama ini berisiko. Tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dampak yang tidak dapat disangkal oleh Bima maupun tamu-tamu. Kehadiran Anya yang hamil besar adalah tuduhan legal. Kehadiran anak-anaknya adalah tuduhan moral yang meruntuhkan. 3 hari berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan. Bima semakin sering berada di luar rumah. Saat ia kembali, ia hanya fokus pada ponselnya, seolah-olah jadwal pernikahannya lebih penting daripada istri yang sedang menanti kelahiran. Ia tidak menyadari, di balik punggungnya, ketiga orang yang paling mencintainya sedang mempersiapkan adegan perpisahan mereka. Malam Minggu, malam terakhir sebelum hari H, Anya memasukkan pakaiannya dan pakaian anak-anaknya ke dalam 2 koper besar. Ia tidak mengambil barang Bima, hanya barang-barang milik mereka. Ia juga mengumpulkan semua dokumen penting, akta nikah, surat-surat rumah, atas namanya, beruntung karena ia bersikeras. Dan tentu saja, undangan pernikahan Bima dan Vina sebagai bukti. Ia menatap Bima yang sedang tidur nyenyak di ranjang. Tidak ada lagi cinta, hanya rasa kasihan yang dingin. Ia meninggalkan catatan pendek di atas meja rias, ditujukan bukan untuk Bima, melainkan untuk dirinya sendiri. Hari ini, aku menutup babak lama. Besok, aku membuka babak baru, demi anak-anakku. Anya memeluk Dimas dan Dinda erat-erat. Ingat misi kita. Nak, kita tunjukkan pada ayah betapa kuatnya kita. Kita lakukan yang terbaik. Setelah itu, kita akan pulang ke rumah baru kita. Ketegasan Anya membawanya pada kepastian. Ia tidak lagi takut. Dengan perut yang menegang dan keyakinan di hatinya, ia siap menghadapi hari yang akan mengubah segalanya. Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anya memastikan anak-anaknya rapi. Ia sendiri mengenakan gaun maksi hitam yang longgar, yang menonjolkan perutnya yang besar. Ia terlihat anggun, walau mematikan. Sekarang saatnya untuk babak 4. Gaun terbaik sang istri sah. Senin pagi itu terasa sunyi, seolah dunia menahan napasnya. Bima sudah pergi sejak subuh, membawa tas pakaian dan senyum lega yang ia paksakan. Ia pamit dengan alasan, perjalanan bisnis mendadak, yang akan memakan waktu 5 hari, meninggalkan rumah ini dan segala tanggung jawabnya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyerahkan panggung kepada Anya. Anya menghabiskan pagi itu dengan memandikan Dinda dan Dimas, menyisir rambut mereka dengan telaten, dan memakaikan mereka pakaian terbaik mereka. Dinda dengan gaun katun putih bersih, Dimas dengan kemeja polo biru muda yang rapi. Mereka tampak seperti malaikat kecil yang tidak menyadari bahwa mereka akan segera beraksi dalam drama terbesar dalam hidup mereka. Saat tiba gilirannya, Anya berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri, seorang wanita yang sebentar lagi akan melahirkan. Tubuhnya adalah peta 9 bulan kesetiaan dan penderitaan. Ia memilih gaun maksi jersey berwarna hitam yang elegan, sebuah warna yang ironisnya melambangkan duka, tetapi juga menonjolkan setiap lekuk kehamilannya yang luar biasa. Ia menambahkan syal sutra berwarna merah marun untuk sedikit kontras, dan membiarkan rambut coklat panjangnya tergerai. Anya tidak berusaha menyamarkan apapun. Ia justru memilih untuk menonjolkan segalanya. Perutnya yang membuncit adalah bendera yang ia kibarkan, bukti hidup dari pengkhianatan Bima, bukti tak terbantahkan atas janji suci yang dicemari. Mama cantik sekali. Puji Dinda. Matanya berbinar. Terima kasih,
sayang. Jawab Anya. Dan kalian berdua adalah pengawal terhebat Mama hari ini. Pukul 17.30 WIB. Anya menghubungi taksi online premium. Ia tidak ingin mengemudi dalam kondisi hamil tua dan penuh tekanan. Dan ia membutuhkan kehadiran profesional untuk membawa mereka dengan aman ke tempat yang akan menjadi medan pertempuran emosionalnya. Ia membawa 2 koper besar berisi pakaian mereka di bagasi, siap meninggalkan rumah itu selamanya setelah misi selesai. Selama perjalanan, Anya memegang erat tangan kedua anaknya. Ia tahu, meskipun ia telah memberi mereka peran dan menyebutnya misi rahasia, malam itu akan menjadi pengalaman yang intens bagi mereka. Ingat, Dimas, bisik Anya, membelai pipi Dimas. Hadiah spesial untuk ayah. Dimas mengangguk serius, menyentuh rantai di balik kaosnya tempat cincin pernikahan itu tergantung. Dimas bilang, "Ayah, cincin ini hilang di mana?" "Pintar," puji Anya. "Dinda, gambarmu. Taruh di ransel kecilmu. Nanti saat Mama bilang, baru Dinda tunjukkan." "Ayah harus tahu, kita semua sayang ayah, tapi kita tidak suka kalau ayah bohong." Dinda, dengan mata yang lebih dewasa dari usianya, berkata, "Dinda sedih, Ma. Kenapa ayah harus menikah lagi kalau sudah punya kita?" Pertanyaan itu menampar hati Anya. Ia menahan isak tangisnya. "Mama tidak tahu, sayang. Tapi setelah malam ini, Mama janji, kita akan hidup bertiga, segera berempat. Kita akan bahagia, tanpa kebohongan ayah lagi. Kita kuat, Dinda." Taksi itu meluncur perlahan menuju gerbang mewah Hotel Purbasari. Dari kejauhan, kemegahan bangunan itu tampak memukau, dihiasi lampu-lampu kristal yang berkilauan. Pintu masuk Grand Ballroom tampak meriah, dipenuhi karangan bunga dan papan ucapan yang megah. Mereka tiba tepat pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Sopir taksi dengan sopan membantu Anya keluar. Meskipun gerakannya canggung karena perutnya yang membesar, Anya berjalan tegak. Ia menggendong Dimas di pinggulnya dan menggandeng Dinda. Kehadirannya, seorang wanita hamil besar di pintu masuk pernikahan mewah, segera menarik perhatian beberapa petugas keamanan dan valet. Mereka tampak bingung. Anya menghiraukan tatapan itu. Ia berjalan perlahan ke area resepsi, di mana tamu-tamu dengan pakaian glamor mulai berdatangan, membawa kado-kado mahal. Berdasarkan undangannya, acara harusnya dimulai pukul 19 WIB, dengan pintu dibuka 10 menit sebelumnya. Anya memimpin anak-anaknya ke sudut yang tersembunyi, di balik rangkaian bunga besar di dekat pintu masuk utama ballroom. Dari sana, ia bisa melihat meja buku tamu, tempat resepsionis, yang jelas tidak mengenalinya sebagai istri sah, sedang sibuk. Saat jam menunjukkan pukul 19.05 WIB, pintu ganda Grand Ballroom dibuka. Musik orkestra yang manis langsung mengalun, mengundang para tamu untuk masuk. Anya bisa mendengar suara MC yang memulai acara dengan nada penuh sukacita. Anya menurunkan Dimas, mensejajarkan pandangannya dengan kedua anaknya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan perutnya menegang, tetapi itu bukan kontraksi palsu, itu adalah adrenalin. "Oke, anak-anak, saatnya kita masuk. Ingat misi kita. Kita akan berjalan perlahan. Dinda, pegang tangan Mama yang ini. Dimas, pegang tangan Mama yang ini." Anya merasakan sebuah keanehan yang menusuk. Ia mengenakan gaun terbaiknya, membawa 2 anak tercinta, dan sedang menanti kelahiran anak ketiganya. Namun, ia tidak akan berjalan di karpet merah bersama suaminya untuk merayakan cinta mereka, melainkan untuk membongkar kebohongannya. "Siap, sayang?" bisik Anya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia berhasil mempertahankan senyum dinginnya. Kedua anaknya mengangguk serentak. Dimas bersemangat, menganggap ini permainan terbesar yang pernah ia mainkan. Dinda menggenggam tangan Anya erat. Wajahnya sedikit tegang, tetapi penuh dukungan. Anya mengambil langkah pertama. Ia memasuki lorong lobi yang megah, berjalan menuju pintu ballroom yang terbuka lebar. Cahaya kristal memantul dari gaun hitamnya. Ia adalah anomali, kebenaran pahit yang berjalan dengan tenang. Ia adalah istri sah, dan malam ini,
Ia adalah tamu yang paling tidak diundang, tetapi paling berhak hadir. Ia kini berdiri tepat di ambang pintu Grand Ballroom, di mana ratusan mata akan tertuju padanya. Tepat di tengah ruangan, di pelaminan yang dihiasi bunga-bunga putih gading, Bima sedang berdiri. Bima terlihat gagah dengan setelan jas pengantinnya. Di samping seorang wanita cantik berbaju kebaya putih, Vina. Bima sedang tersenyum kepada tamu-tamu saat matanya terpaku pada sosok di pintu masuk. Senyumnya langsung lenyap. Wajah Bima berubah dari bahagia menjadi horor yang mematikan. Babak konfrontasi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti Grand Ballroom. Musik orkestra yang riang sontak terhenti. Ratusan pasang mata, yang baru beberapa detik lalu fokus pada pasangan pengantin di pelaminan, kini berbalik ke arah pintu masuk, tempat Anya berdiri, seorang wanita hamil besar yang tampak seperti penampakan kebenaran yang menuntut balas. Bima, berdiri kaku di pelaminan di samping Vina, tampak seperti patung yang terbuat dari es. Darah seolah ditarik paksa dari wajahnya. Ia tidak bisa bergerak, apalagi berbicara. Selama ini, ia yakin rencananya sempurna, bahwa Anya, yang sedang hamil tua dan dikenal pasif, tidak akan berani bergerak. Kini, semua kebohongan dan rencana rahasianya terpampang nyata dalam wujud istri sahnya dan dua anak mereka. Vina, si pengantin wanita, awalnya bingung. Ia melihat kerumunan mulai berbisik-bisik, dan senyum Bima membeku menjadi ekspresi teror. Ia mengikuti pandangan Bima dan melihat Anya. Meskipun tidak mengenal Anya secara pribadi, naluri Vina dan perut besar wanita itu segera memberinya jawaban yang menghancurkan. Inilah istri sah Bima. Vina mundur selangkah. Gaun pengantin putihnya seolah-olah ternoda. Anya memulai perjalanannya menyusuri lorong tengah. Setiap langkahnya, meskipun lambat dan berat karena kandungannya, terasa menggelegar, seperti palu godam yang menghancurkan martabat Bima. Ia tidak berlari, tidak berteriak, dan tidak menangis. Ia berjalan dengan martabat seorang ratu yang datang untuk merebut kembali mahkotanya. Dinda dan Dimas berjalan di sisinya. Dinda menggenggam tangannya erat, sementara Dimas memegang ujung gaunnya, mengamati ayah mereka dengan mata polos. Di antara para tamu, beberapa kolega Bima di kantor tampak saling pandang dengan ngeri. Mereka mengenal Anya sebagai istri Bima yang sah, sering bertemu di acara kantor. Bisikan berubah menjadi gumaman yang tak terhindarkan. Itu Anya, istri Bima yang hamil. Dia membawa anak-anak mereka. Ya Tuhan, dia sedang menikah lagi. Saat Anya hampir mencapai barisan terdepan, MC yang gugup mencoba melakukan intervensi. Suaranya terdengar pecah di mikrofon. Maaf, Nyonya, apakah Anda tersesat? Ini acara pribadi. Anya mengangkat tangan. Gerakan kecil yang memiliki kekuatan besar. Aku tidak tersesat. Aku tahu betul di mana aku berada. Aku datang untuk menyaksikan janji suci kedua yang dibuat oleh suamiku. Suaranya tenang, didukung oleh sistem suara ballroom, terdengar jelas dan menusuk. Bima akhirnya tersentak. Ia turun dari pelaminan, bergegas menghampiri Anya. Anya, apa yang kamu lakukan? Kembali. Jangan membuat keributan di sini. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Bisiknya. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu. Ia meraih tangan Anya. Anya menepis tangan Bima dengan kekuatan yang mengejutkan. Melukai diriku? Kamu sudah melukai kami, Mas. Aku datang bukan untuk merusak pestamu. Aku datang untuk menyelesaikan urusan keluarga. Ia menatap mata Bima. Tatapan yang penuh dengan kesetiaan yang terhianati. Aku datang untuk mengembalikan apa yang kamu tinggalkan. Ini adalah isyaratnya. Anya menunduk ke arah Dimas, memberikan kedipan mata cepat. Dimas, si pahlawan kecil yang memahami perannya, melepaskan pegangan tangan ibunya dan berlari kecil ke depan Bima. Ayah, panggil Dimas. Suaranya kecil tapi jelas, memecah keheningan di antara tamu. Ia merogoh kausnya, mengeluarkan cincin perak kusam yang tergantung di rantai, dan menunjukkannya kepada Bima. Ayah. Dimas mengulang kalimat yang sudah ia latih. Cincin ini hilang di mana? Kenapa ayah sudah tidak pakai lagi?
Cincin perak itu, simbol kesederhanaan cinta mereka yang pertama, kini berada di tangan mungil anak laki-laki mereka, di tengah kemewahan pernikahan kedua Bima. Semua tamu terdiam, tenggelam dalam drama yang jauh lebih memilukan daripada film manapun. Air mata akhirnya menetes di pipi Bima, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kehancuran. Ia terhuyung mundur. Ia tidak bisa menjawab. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada anaknya yang baru berusia 5 tahun bahwa ia menukar kesetiaan dengan perselingkuhan? Giliran Dinda. Gadis kecil itu melangkah maju. Ransel kecilnya yang bergambar unicorn terbuka. Ia mengeluarkan gambar krayon keluarga yang ia buat dengan penuh cinta. Ia memegang gambar itu dengan 2 tangan di hadapan ayahnya, tepat di atas Dimas yang masih memegang cincin. "Ayah, lihat ini," kata Dinda, suaranya gemetar. Ia menunjuk gambar perut besar Anya, lalu ketulisan di bawahnya. "Ki kelima. Ai, jangan pergi." Dinda tidak berteriak, ia hanya memohon. Permintaan polos Dinda adalah pukulan telak yang membuat Bima berlutut. Gambar keluarga bahagia itu adalah kontras paling menyakitkan dari realitas yang Bima ciptakan malam itu. Anya menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit di punggungnya. Ia berjalan maju, melewati Dimas dan Dinda, dan berdiri menghadap Bima yang kini hanya menunduk, dan Vina yang menangis di pelaminan, wajahnya tertutup malu. Anya tidak lagi berbicara kepada Bima sebagai istri, melainkan sebagai penanggung jawab keluarga. "Aku datang ke sini, Mas, bukan untuk memohon agar kamu kembali. Aku datang untuk memastikan semua orang di ruangan ini tahu apa yang kamu korbankan demi pernikahan yang kamu bayar mahal ini." Anya menunjuk perutnya. "Ini adalah anak ketiga kita. Buah dari janji yang kamu lupakan bahkan sebelum anak itu lahir. 2 anak ini," ia merangkul Dimas dan Dinda, "adalah saksi hidup dari pengkhianatanmu." Ia menarik napas terakhirnya, kata-kata yang ia siapkan sejak seminggu lalu. "Selamat atas pernikahanmu, Bima. Aku harap gaun putih Vina ini sepadan dengan martabat, nama baik, dan keluargamu yang kamu hancurkan malam ini." Anya menoleh ke Vina, matanya dipenuhi simpati pahit. "Vina, aku harap kamu tahu, kamu baru saja menikahi seorang pria yang tidak pernah menghargai janji. Dia meninggalkanku saat aku hamil besar. Apa yang membuatmu yakin dia tidak akan meninggalkanmu saat kamu sakit atau menua?" Tanpa menunggu jawaban, Anya mengambil Dinda dan Dimas, memeluk mereka erat. Ia menoleh ke kerumunan yang kini kacau balau, dan tersenyum, senyum kebebasan yang dingin. "Ayo, Nak, kita sudah selesai. Kita pulang ke tempat yang penuh cinta dan jauh dari kebohongan." Anya berbalik, meninggalkan cincin perak itu di lantai marmer, di samping kaki Bima yang terhuyung. Ia berjalan menjauh, meninggalkan Bima yang berlutut dan meratap, membiarkan musik orkestra yang tadinya romantis kini digantikan oleh suara kehancuran. Ia tidak pernah menoleh ke belakang. Di luar, taksi yang ia pesan sudah menunggu untuk membawa mereka pergi, bukan ke rumah lama mereka, tetapi menuju babak baru yang bahagia. Anya berjalan keluar dari Grand Ballroom Hotel Purbasari tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, ia meninggalkan kekacauan, Bima yang berlutut dalam rasa malu, Vina yang histeris, dan ratusan tamu yang menjadi saksi bisu dari drama keluarga yang mematikan. Namun, di depannya, ia melihat 2 koper besar yang ia tinggalkan di lobi dan sebuah taksi yang menunggunya dengan setia. Sopir taksi, seorang pria paruhbaya yang tenang, segera menyambutnya. Ia melihat wanita hamil besar itu dengan 2 anak kecil dan 2 koper besar, baru keluar dari pintu tempat acara pernikahan mewah yang berantakan. Ia tidak bertanya apapun. Profesionalismenya adalah hadiah terbesar bagi Anya saat itu. "Ke alamat yang saya kirimkan tadi, Pak," ujar Anya. Suaranya sedikit serak tetapi tegas. Dimas, yang masih mengira ini adalah bagian dari misi rahasia, tertidur pulas begitu tubuhnya menyentuh jok belakang taksi, kelelahan setelah seharian penuh ketegangan. Dinda, sebaliknya, tampak diam. Ia menyandarkan kepalanya ke lengan Anya, memegang erat gambar keluarga yang sudah terlipat. Saat taksi mulai meluncur, menjauh dari gemerlap lampu kristal hotel,
Anya merasakan adrenalin di tubuhnya mulai mereda. Kelegaan yang luar biasa, dingin, dan murni mengalir dalam dirinya. Ia telah melakukannya. Ia telah memutus ikatan yang meracuni kehidupannya. Mama, Dinda berbisik. Ayah, marah, ya? Anya memeluknya, mencium puncak kepalanya. Ayah kaget. Sayang, ayah sadar. Ayah telah membuat janji yang salah. Dan Mama datang untuk mengingatkan ayah tentang janji yang benar. Dinda dan Dimas sudah hebat. Kalian pahlawan Mama. Sekarang, ayah dan kebohongan itu sudah jauh di belakang kita. Kita tidak akan kembali ke rumah lama lagi, Ma? Tanya Dinda lagi. Suaranya mengandung sedikit ketidakpastian seorang anak yang kehilangan fondasinya. Kita tidak akan kembali ke rumah yang ada kebohongan. Kita akan ke rumah baru kita, yang kecil, tapi penuh cinta dan kejujuran. Kita akan mulai hidup baru, bertiga, sebentar lagi berempat. Dinda terdiam sesaat, memproses informasi itu. Kemudian, ia mendongak dan tersenyum, senyum tulus pertama yang Anya lihat malam itu. Oke, Ma, aku suka rumah baru. Kepolosan Dinda menghangatkan hati Anya, memberinya energi yang ia butuhkan untuk melanjutkan babak ini. Taksi itu membawa mereka ke sebuah apartemen studio sederhana yang telah Anya sewa secara diam-diam sebulan yang lalu, menggunakan sebagian kecil uang tabungannya. Apartemen itu terletak di pinggiran kota, jauh dari lingkungan mewah mereka, tetapi dekat dengan rumah sakit tempat Anya berencana melahirkan. Setibanya di sana, suasana apartemen itu terasa damai dan bersih. Anya hanya membawa barang-barang esensial. Malam itu, ia tidak punya energi untuk membongkar koper. Ia segera menyelimuti Dimas di sofa panjang dan membawa Dinda ke kamar tidur kecil. Ia mencium kening Dinda, mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan menyaksikan putrinya tertidur lelap. Anya duduk di tepi tempat tidur, merasakan bayinya di dalam perut bergerak dengan lembut. Ia meletakkan tangan di perutnya, tersenyum kecil. Kita sudah bebas, Satria. Kita sudah memilih kedamaian. Saat itulah ponsel Anya yang ia letakkan di nakas mulai bergetar hebat. Pesan dari Bima, pukul 22.15 WIB. Anya, demi Tuhan, angkat teleponku. Jangan konyol. Kamu sudah mempermalukanku. Kita bisa bicara baik-baik. Ini semua salah paham. Vina hanya rekan kerja. Pernikahan itu hanya kontrak bisnis. Jangan hancurkan hidup kita. Pulanglah sekarang. Kamu membawa anak-anak kemana? Kalau terjadi apa-apa dengan kehamilanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Anya, aku bilang pulang. Jangan buat aku marah. Pesan berikutnya, pukul 22.30 WIB. Aku tahu kamu sudah merencanakan ini. Kamu sengaja membuatku malu. Aku suamimu. Jangan bertindak gila. Dinda menangis mencari ayahnya. Dia butuh aku. Dimas butuh aku. Pulang. Aku akan melaporkanmu ke polisi karena penculikan anak. Ancaman kosong yang menunjukkan keputusasaan. Anya membaca semua pesan itu. Ekspresinya datar. Bukan amarah, melainkan jijik. Bima, bahkan dalam kehancurannya, masih menggunakan manipulasi, gaslighting, dan ancaman. Ia tidak menanyakan bagaimana kabar Anya atau anak-anak. Ia hanya peduli pada kehancuran reputasinya. Dengan gerakan lambat dan hati-hati, Anya membuka pengaturan ponselnya. Ia membuka kontak Bima. Ia tidak membalas, tidak berteriak dalam pesan teks, dan tidak memberi kesempatan Bima untuk memutarbalikkan fakta. Ia hanya menekan tombol blokir. Setelah memblokir Bima, Anya mengambil foto cincin perak yang ia tinggalkan di karpet ballroom, foto yang diam-diam ia ambil sebelum pergi, sebagai pengingat, dan menghapus semua foto Bima dari ponselnya. Ia menghapus semua pesan, semua sejarah panggilan. Ia menutup babak Bima, seperti menutup sebuah buku yang sudah selesai dibaca. Malam itu, Anya tidur sendiri untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rasa sakit di hatinya masih ada. Tetapi rasa sakit itu ditemani oleh janji. Janji kebebasan. Ia tidak perlu lagi berpura-pura. Tidak perlu lagi menunggu kepulangan yang palsu.
dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan kebohongan berikutnya. Keesokan paginya, ia terbangun oleh tawa Dinda dan Dimas yang sedang bermain dengan boneka di ruang tamu kecil. Suara tawa itu, jujur dan murni, adalah melodi terindah yang pernah ia dengar. Anya menyentuh perutnya. Anak ketiganya, Satria, adalah simbol masa depannya. Ia tidak punya waktu untuk berduka. Ia harus menjadi ibu, ayah, dan penyedia nafkah. Babak 6 ini adalah tentang perpisahan definitif dan langkah pertama. Langkah yang terasa ringan, meskipun ia sedang membawa beban yang begitu besar. Babak baru telah dimulai. Keesokan harinya, matahari terbit di atas kota. Tetapi bagi Anya, ini adalah fajar yang baru. Tidak ada telepon, tidak ada perdebatan, hanya keheningan. Ia membiarkan anak-anak menikmati sarapan sederhana mereka di apartemen baru. Dinda dan Dimas tampak jauh lebih tenang. Mereka merasakan kedamaian di ruangan itu. Kedamaian yang tidak pernah ada di rumah lama yang dipenuhi kebohongan Bima. Anya menghabiskan pagi itu dengan menelepon seseorang, Bu Maya. Bu Maya adalah seorang pengacara perceraian senior yang direkomendasikan oleh Clara, teman terdekat Anya. Bu Maya terkenal akan ketegasannya, terutama dalam kasus perselingkuhan dan pengamanan hak anak. Ketika mereka bertemu, Anya tidak menangis. Ia menceritakan seluruh kronologi kejadian, dari penemuan bukti hingga konfrontasi klimaks di pernikahan. Bu Maya mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat. Saya sudah mengambil semua yang saya butuhkan darinya. Bu Maya, saya hanya butuh kepastian bahwa anak-anak saya tidak akan kekurangan dan dia tidak akan bisa mengganggu hidup kami lagi. Kata Anya, suaranya tenang. Anya menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan. Pesan teks, foto cuti, undangan digital, dan yang paling penting, bukti transfer dana yang signifikan dari rekening Bima ke rekening Vina. Bu Maya tersenyum kecil, terkesan. Nyonya Satria, Anda sangat terorganisir. Anda sudah memenangkan 80% kasus ini bahkan sebelum Anda mengajukan gugatan. Kebanyakan klien saya datang dalam keadaan hancur, tetapi Anda datang dengan rencana. Saya belajar dari pengalaman, Bu Maya. Rasa sakit terbesar mengajari saya bagaimana melindungi diri. Jawab Anya. Komen tag ID 1. Namun, kali ini, air mata itu digantikan oleh kekuatan yang dingin. Ia telah menghabiskan semua energinya untuk rasa sakit di pernikahan itu. Sekarang, hanya ada ketenangan dan fokus. Komen tag ID 1. Teks. Perkuat perasaan Anya dan tetapkan rasa finalitas yang ia rasakan. Namun, kali ini, air mata itu digantikan oleh kekuatan yang dingin, hasil dari seminggu perencanaan yang menguras jiwa. Ia telah menghabiskan semua energinya untuk rasa sakit di pernikahan itu. Sekarang, hanya ada ketenangan dan fokus, karena ia tahu ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Type suggestion. Bu Maya segera mengambil tindakan. Komen tag ID 2. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membekukan semua rekening bank gabungan. Anya telah mengumpulkan bukti pengeluaran Bima untuk Vina, bukti yang kini menjadi peluru hukumnya. Komen tag ID 2, teks. Tekankan kecepatan dan efektivitas langkah finansial ini. Bu Maya segera mengambil tindakan. Berkat persiapan Anya sebelum konfrontasi, mereka dapat langsung membekukan semua rekening bank gabungan pada hari itu juga. Anya telah mengumpulkan bukti transfer dana dan pengeluaran Bima untuk Vina, bukti tak terbantahkan yang kini menjadi peluru hukumnya untuk menuntut ganti rugi yang maksimal. Type suggestion. Selain itu, Bu Maya memastikan bahwa dana perwalian, trust fund, yang sudah dibentuk Bima atas nama Dinda dan Dimas diamankan dan tidak dapat diakses atau dibatalkan oleh Bima. Gugatan cerai resmi diajukan beberapa hari kemudian, dengan tuntutan hak asuh penuh atas anak-anak, tunjangan anak yang maksimal, dan pembagian harta gonogini yang berpihak kepada Anya, mengingat Bima terbukti melakukan perbuatan zina dan penelantaran emosional. Sementara proses hukum mulai berjalan lambat, Anya harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Bima. Komen tag ID 3. Sementara itu, Bima mencoba segala cara untuk menghubungi Anya. Setelah blokir total, ia mengirim email, meninggalkan pesan di nomor telepon rumah Clara, bahkan mencoba menghubungi ibu Anya. Komen tag ID 3, teks.
Berikan contoh konkret dan memalukan tentang upaya Bima untuk menunjukkan betapa ia kehilangan kendali. Sementara itu, Bima mencoba segala cara untuk menghubungi Anya. Setelah blokir total, ia mengirim email yang berisi permintaan maaf palsu dan ancaman hukum yang kacau. Yang paling memalukan, Bima sampai meninggalkan pesan suara di telepon rumah Clara yang mengatakan bahwa anak-anak membutuhkan ayah mereka untuk mengajari mereka main golf, menunjukkan betapa ia gagal memahami prioritas Anya kini. Ia bahkan mencoba menghubungi ibu Anya, tetapi ibu Anya menolaknya mentah-mentah. Type suggestion. Bima menggunakan segala alasan, mulai dari urusan bisnis hingga mengklaim bahwa anak-anak merindukannya, padahal anak-anak sangat menikmati kedamaian di apartemen baru. Clara, yang menjadi support sistem utama Anya, sering datang berkunjung, membawa makanan dan mainan baru untuk anak-anak. Hubungan pertemanan mereka semakin erat. Clara membantu Anya melihat sisi baik dari kebebasan yang ia peroleh. Kau benar-benar luar biasa, Nyonya Satria, kata Clara sambil tersenyum tulus. Komen tag ID 4. Kau mengajari kami semua apa artinya martabat. Komen tag ID 4, teks. Ganti dialog ini dengan sesuatu yang lebih fokus pada transformasi Anya. Kau benar-benar luar biasa, Nyonya Satria, kata Clara sambil tersenyum tulus. Kau tak lagi seperti Anya yang dulu. Kau jauh lebih kuat. Anya hanya mengangguk. Anya yang dulu sudah mati di pelaminan Bima. Yang ada sekarang adalah Anya untuk anak-anakku. Type suggestion. Anya tahu dia harus mencari sumber penghasilan. Dengan persetujuan Bu Maya, ia mulai mencari pekerjaan freelance sebagai editor naskah dan dokumen, keterampilan yang ia miliki sebelum menikah, yang bisa ia kerjakan dari rumah. Pekerjaan ini memberinya rasa harga diri dan kontrol finansial yang sangat ia rindukan. Komen tag ID 5. Anya terus menghadiri janji dengan Bu Maya, mempersiapkan dokumentasi, dan secara perlahan, ia melihat dirinya sebagai seorang wanita yang tidak lagi terikat pada masa lalunya. Rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, tetapi kini rasa sakit itu adalah bekas luka, bukan luka terbuka. Komen tag ID 5, teks. Buat paragraf transisi yang kuat untuk menghubungkan konflik hukum dengan kedatangan babak baru kehidupan, yaitu kelahiran. Minggu-minggu berlalu. Gugatan cerai sudah masuk, dan kehidupan hukum kini berjalan otomatis. Fokus Anya bergeser sepenuhnya dari ruang sidang ke kamar bayi. Perutnya semakin membesar, dan gerakan Satria di dalamnya terasa lebih kuat, seperti janji kehidupan baru. Ia mulai mendekorasi sudut kecil di apartemen barunya sebagai kamar bayi, membeli perlengkapan, dan belajar cara merawat 3 anak. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki tim kecil yang kuat. Kini, ia hanya menunggu momen paling sakral dan mendebarkan kelahiran sang pejuang kecil. Minggu-minggu setelah konfrontasi di pernikahan Bima dan dimulainya proses hukum perceraian terasa sangat cepat sekaligus panjang. Anya memasuki bulan ke-9 kehamilan, dan setiap hari adalah perjuangan fisik, tetapi kedamaian batinnya jauh lebih besar daripada ketidaknyamanan fisiknya. Apartemen kecil itu terasa seperti benteng mereka. Dinda dan Dimas, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan Anya, berkembang dalam lingkungan yang penuh kejujuran dan perhatian tanpa kepura-puraan. Anya terus bekerja sebagai editor lepas. Laptop di pangkuan, ia menyelesaikan pekerjaan, sambil sesekali membelai perutnya. Uang yang ia dapatkan, meskipun tidak sebanyak penghasilan Bima, terasa jauh lebih berharga. Itu adalah uang hasil keringatnya sendiri, uang yang tidak dinodai oleh pengkhianatan. Ia telah menemukan kembali identitasnya, bukan lagi istri Bima, tetapi Anya, ibu dari 3 anak dan wanita pekerja keras. Di luar pagar rumah mereka, drama dari pihak Bima terus berlanjut. Bu Maya, pengacaranya, adalah perisai yang sempurna. Bima mengirim pesan yang penuh penyesalan, ancaman, dan manipulasi, yang semuanya difilter oleh kantor hukum. Satu hal yang ditekankan Bu Maya, Bima sama sekali tidak mengetahui alamat baru Anya. Keamanan dan privasi adalah prioritas mutlak. Puncak dari fase penantian ini tiba tepat di tengah malam, 2 hari setelah ulang tahun Dimas. Anya terbangun bukan karena rasa sakit,
Tetapi karena perasaan mendesak yang tidak salah lagi. Kontraksi pertamanya datang dengan gelombang yang kuat, tetapi teratur. Anya melihat jam. Pukul 2 pagi. Ia duduk tegak di tempat tidur, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada kepanikan, hanya fokus. Ia tahu dia sendirian, dan dia menyukainya. Tidak ada Bima yang pura-pura panik atau sibuk dengan ponsel. Ini adalah pertarungannya, dan ia akan melaluinya sendiri. Anya membangunkan Clara, yang sudah setuju untuk menjadi wali darurat dan pendamping persalinannya. Clara tiba dalam waktu 20 menit, dengan wajah mengantuk tetapi penuh semangat. Lihat dirimu, kau sangat tenang, Nya, bisik Clara, sambil membantu Anya mengenakan jubah dan mengambil tas rumah sakit yang sudah disiapkan. Sudah lama aku menanti hari ini, Clar. Ini bukan hanya melahirkan bayi, tapi melahirkan kembali diriku. Jawab Anya, tersenyum melalui gelombang rasa sakit yang baru saja berlalu. Sebelum pergi, Anya mencium kening Dinda dan Dimas yang masih tidur nyenyak. Mama pergi sebentar. Nak, ketika Mama kembali, kita akan berempat. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti transisi dari masa lalu ke masa depan. Rasa sakit fisik yang datang dan pergi adalah pengingat bahwa akhir dari penderitaan ini sudah dekat. Di ruang bersalin, Anya menolak keras tawaran Bu Maya untuk menghubungi Bima. Dia kehilangan haknya atas momen ini. Bu Maya, biarkan dia tahu setelah semuanya selesai. Kata Anya tegas kepada perawat yang bertanya siapa yang harus dihubungi. Proses persalinan itu panjang dan menantang. Sama seperti perjalanan yang ia lalui selama 9 bulan terakhir. Namun, setiap dorongan adalah perwujudan dari kekuatan barunya. Ia tidak lagi lemah, tidak lagi rapuh. Ia adalah seorang pejuang, ibu yang bertekad melindungi sarangnya. Akhirnya, setelah perjuangan yang heroik, tangisan pertama terdengar di ruangan itu. Pukul 6.45 pagi, seorang bayi laki-laki lahir. Anya menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kelegaan dan cinta yang membanjiri dirinya. Ia mengangkat bayinya, kulit ke kulit, mencium keningnya yang hangat. Selamat datang, Satria. Satria Pratama. Pejuang kecilku, bisik Anya, memeluk erat putranya, yang lahir sehat dan sempurna. Nama itu, Satria, adalah simbol kuat dari semua yang mereka lalui. Perjuangan, keberanian, dan kemenangan. Beberapa jam kemudian, saat Anya beristirahat dengan damai, Dinda dan Dimas datang, diantar oleh Clara. Mereka berdiri di samping tempat tidur, mengamati Satria yang tidur di pelukan ibunya. Dinda, dengan mata terbelalak, bertanya, "Mama, dia Satria? Dia kecil sekali." Dimas, yang biasanya riuh, hanya menyentuh lembut jari mungil adiknya. Ia menatap Anya dengan mata penuh kekaguman. Dia lucu. Ma, dia sekarang teman main baruku. Saat itu, di kamar rumah sakit yang sederhana itu, kebahagiaan Anya terasa sempurna. Ia tidak membutuhkan kemewahan Bima. Ia hanya membutuhkan keluarganya, yang kini utuh berempat. Keluarga inti baru, dibangun di atas kejujuran dan kekuatan. Sementara itu, Bima akhirnya mengetahui kelahiran Satria dari kantor Bu Maya. Pengacaranya mengirimkan pemberitahuan resmi yang berisi data kelahiran dan nomor rekening bank untuk tunjangan anak. Bima yang panik segera mencoba mengunjungi rumah sakit. Ia ingin mengklaim Satria, setidaknya di mata publik. Namun, Bu Maya sudah menyiapkan segala sesuatu. Satpam rumah sakit memiliki instruksi ketat untuk menolak tamu dengan nama Bima, kecuali dia sudah menghubungi Bu Maya terlebih dahulu. Bima berdiri di lobi rumah sakit, frustrasi dan marah, tetapi ia tidak bisa masuk. Ia melihat lambaian tangan Clara dari kejauhan, yang tersenyum kemenangan. Bima menyadari betapa jauh ia telah diusir dari kehidupan yang pernah ia sebut miliknya. Anya di dalam kamar rumah sakit, memandangi ketiga anaknya yang tertawa. Ia mematikan ponselnya, tidak peduli pada drama di luar sana. Hidupnya, yang dulu terasa seperti penjara, kini terlahir kembali, semurni dan sepasti nafas pertama Satria. Babak kelam telah berakhir, dan masa depan mereka, yang kini bergantung hanya pada dirinya,
terasa ringan dan menjanjikan. Setelah kelahiran Satria, hidup Anya memasuki ritme baru yang sibuk namun memuaskan. Ia kini adalah ibu tunggal dari 3 anak yang bergantung sepenuhnya padanya. Tanggung jawab yang terasa berat tetapi sekaligus memberinya tujuan yang kuat. Apartemen studio itu terasa semakin hangat dan penuh tawa. Dinda dan Dimas dengan cepat beradaptasi menjadi kakak yang protektif dan penyayang bagi Satria. Di sisi lain, proses perceraian berjalan dengan cepat dan brutal di bawah pengawasan Bu Maya. Bima, meskipun awalnya mengancam dan berusaha memanipulasi, tiba-tiba menjadi lebih tenang, bukan karena dia menerima, tetapi karena dia menyadari bahwa dia berada di posisi yang sangat lemah. Bukti perselingkuhan dan pernikahan rahasia yang dikumpulkan Anya adalah senjata yang tak terbantahkan di pengadilan. Sidang putusan perceraian adalah momen yang tenang, jauh dari drama yang terjadi di pernikahan Bima. Anya mengenakan pakaian kerja yang rapi dan profesional, bukan lagi gaun pesta. Ia datang sendiri, tanpa Clara, untuk menunjukkan kemandiriannya. Ketika hakim membacakan putusan, hasilnya adalah kemenangan mutlak bagi Anya. Putusan hakim. Gugatan cerai dikabulkan. Pernikahan antara Anya dan Bima resmi berakhir. Hak asuh penuh atas Dinda, Dimas, dan Satria diberikan sepenuhnya kepada Anya, dengan pertimbangan Bima terbukti melakukan perbuatan zina dan penelantaran emosional. Tunjangan anak maksimal. Bima diwajibkan membayar tunjangan anak yang besar dan berkelanjutan, yang diambil langsung dari aset bisnisnya untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Pembagian harta gonogini, mayoritas harta, termasuk rumah lama, yang dijual dan dananya dibagi adil, diberikan kepada Anya karena Bima terbukti menyebabkan kerugian moral dan material. Anya keluar dari gedung pengadilan dengan selembar kertas putusan di tangan. Kertas itu bukan hanya dokumen hukum, itu adalah piagam kebebasannya. Dia resmi menjadi Nyonya Satria, yang berdiri tegak tanpa gelar, istri Bima, yang palsu. Ia melihat ke belakang dan menemukan masa lalunya di sana, tetapi ia tidak lagi merasa tertarik. Sementara urusan hukumnya terselesaikan, karir freelance Anya mulai berkembang. Kualitas pekerjaannya sebagai editor naskah sangat tinggi, dan ia mulai mendapatkan klien yang stabil dan berbayar mahal. Klien-kliennya adalah perusahaan penerbitan kecil dan penulis independen yang menghargai dedikasi dan perhatian Anya terhadap detail. Suatu hari, setelah menyelesaikan sebuah proyek besar untuk sebuah perusahaan startup di bidang pendidikan, klien itu menawarinya posisi sebagai konten direktur paruh waktu dengan gaji yang sangat memadai. Mereka menawarkan fleksibilitas yang ia butuhkan sebagai ibu dari bayi dan 2 anak sekolah. Anya menerima. Perubahan ini bukan hanya finansial. Ini adalah penentuan jati diri. Anya, yang bertahun-tahun meragukan dirinya, kini menjadi profesional yang disegani. Ia menggabungkan perannya sebagai ibu yang penuh kasih dan seorang eksekutif yang cerdas. Apartemen kecil itu tidak lagi terasa sementara. Anya mulai mendekorasinya dengan pernak-pernik yang mencerminkan keluarga baru mereka. Warna-warna cerah, mainan di sudut ruangan, dan bingkai foto yang dipenuhi gambar-gambar bahagia mereka berempat. Beberapa bulan kemudian, Dinda dan Dimas mulai bertanya tentang ayah mereka. Anya tidak menyembunyikan apapun, tetapi ia menyederhanakan kebenaran. Ayah memilih hidup yang berbeda, nak, jelas Anya, sambil memeluk keduanya. Ayah membuat janji kepada orang lain dan itu menyakiti mama. Tapi kita sudah memilih kebahagiaan kita sendiri. Ayah akan tetap menafkahi kalian, karena itu kewajiban ayah. Kalian bebas mencintai ayah, tetapi mama sudah berjanji, mama tidak akan pernah kembali ke rumah yang ada kebohongan. Dimas mengangguk. Aku hanya ingat ayah marah-marah di hotel waktu itu. Tapi aku suka di sini. Ma, kita bisa main lebih lama. Jawaban polos mereka menunjukkan bahwa meskipun mereka kehilangan figur ayah, mereka mendapatkan kedamaian dan kehadiran ibu yang utuh. Itu adalah pertukaran yang adil. Pada akhir bab 9, kehidupan Anya stabil. Ia pindah ke apartemen yang lebih besar dan nyaman, yang ia beli dengan uang hasil penjualan rumah lama. Ia tidak pindah ke lingkungan mewah, melainkan ke kompleks yang ramah keluarga, dekat dengan taman dan sekolah yang baik. Kebebasan, keamanan, dan cinta,
3 pilar yang telah ia bangun setelah runtuhnya pernikahan. Ia sudah tidak lagi menjadi korban, melainkan seorang wanita yang berhasil menciptakan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, berita sampai kepada Anya bahwa Bima dan Vina tidak hidup bahagia. Pernikahan mereka dipenuhi ketegangan dan konflik, dihantui oleh aib publik dan tuntutan hukum yang mahal. Karma bekerja dengan cara yang sunyi, dan Anya tidak perlu mengangkat jari pun. Kemenangannya adalah keberhasilan, bukan balas dendam. 2 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan yang kacau itu. Anya kini telah sepenuhnya melepaskan gelar mantan istri Bima dan dikenal sebagai Anya Satria, seorang konten director yang sukses dan, yang paling penting, seorang ibu yang bahagia. Ia berdiri di balkon apartemennya yang kini lebih besar, menghirup udara sore yang sejuk. Apartemen itu, yang ia beli dan desain sendiri, terasa seperti perwujudan dirinya. Cerah, kuat, dan penuh kehidupan. Ia melihat ke bawah ke taman kompleks, di mana Dinda, 10 tahun, Dimas, 7 tahun, dan Satria, 2 tahun, sedang bermain. Satria, si pejuang kecil, kini berlarian dengan kaki kecilnya, tertawa riang saat dikejar oleh kakak-kakaknya. Anya telah berhasil menemukan keseimbangan yang sempurna. Ia bekerja secara fleksibel, yang memungkinkannya menjemput anak-anak dari sekolah dan menghadiri semua pentas seni mereka. Dukungan dari Clara dan ibunya juga tak pernah putus, membentuk sebuah komunitas kuat di sekeliling Anya dan anak-anak. Kebahagiaan mereka bukan lagi kebahagiaan yang palsu, yang disembunyikan di balik kemewahan dan kebohongan. Ini adalah kebahagiaan yang diperoleh dari keringat, kejujuran, dan kehadiran penuh. Hubungan Anya dengan anak-anaknya semakin erat. Dinda, yang kini lebih mengerti, sering membantu Anya menjaga Satria. Dimas telah menjadi anak laki-laki yang berani dan lincah, tetapi selalu mencari validasi dan cinta dari ibunya. Suatu sore, saat Anya sedang membaca buku cerita untuk Satria, Dimas datang dengan mata sedikit berkaca-kaca. "Ma, teman-temanku bertanya kenapa ayah tidak pernah datang ke acara sekolah," bisik Dimas. Anya meletakkan bukunya dan memeluknya. "Sayang, ayah sibuk dengan hidupnya yang lain. Tapi dengarkan Mama. Setiap anak punya satu orang yang paling penting. Bagi kalian, itu adalah Mama, dan bagi Mama, itu adalah kalian berempat. Kita tidak kekurangan cinta, kan?" Dimas menatap matanya. "Kita punya banyak cinta, Ma. Tapi, kenapa ayah tidak mau jadi bagian dari cinta itu? Itu adalah keputusan ayah. Dan kita harus menghormati keputusan itu, meskipun itu menyakitkan. Tapi kita tidak akan membiarkan keputusan itu merampas kebahagiaan kita, Dimas. Kita adalah keluarga yang kuat, seutuhnya." Perlahan, pertanyaan-pertanyaan tentang Bima mulai mereda. Anak-anak menerima bahwa ayah mereka kini hanyalah nama di rekening bank yang mengirim uang tepat waktu, bukan bagian aktif dari kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa bulan setelah perceraian, Anya mendengar kabar dari Bu Maya dan Clara tentang kehidupan Bima. Pernikahannya dengan Vina tidak bertahan lama. Vina, yang menikah untuk gaya hidup mewah, tidak bisa menerima kenyataan bahwa reputasi Bima hancur, dan sebagian besar asetnya dikuasai Anya sebagai kompensasi. Bisnis Bima menderita karena skandal publik, yang secara tidak langsung menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. 7 bulan setelah pernikahan mereka yang diinterupsi, Vina mengajukan gugatan cerai, menuntut pembagian harta gono gini, meski Vina tidak berhak banyak. Bima yang terlilit masalah finansial dan dihantui rasa bersalah, atau lebih tepatnya, penyesalan atas konsekuensi tindakannya, tidak mampu melawan. Bima mendapati dirinya sendirian, terpisah dari anak-anaknya, dan hidup di apartemen kecil yang dulunya adalah kantornya. Ia kehilangan martabat, harta, dan yang terpenting, kehilangan keluarga yang tulus mencintainya. Tidak ada lagi pelukan palsu, hanya kesendirian yang nyata. Anya melihat berita itu di media sosial. Sekilas, ia tidak merasakan kepuasan, hanya rasa iba yang cepat berlalu, seperti melihat seorang asing yang jatuh. Ia segera menutup ponselnya. Hidupnya sudah tidak lagi terhubung dengan drama Bima. Di rumah barunya, Anya merayakan ulang tahun Satria yang kedua.
Pesta kecil yang hangat, dihadiri oleh Clara, Ibu Anya, dan beberapa teman baru yang ia kenal di lingkungan kerjanya. Di sana, di tengah tawa bahagia anak-anaknya, Anya menyadari bahwa inilah arti dari kemenangan sejati. Kemenangannya bukanlah di ruang sidang atau di pelaminan yang hancur, tetapi dalam kebebasan emosional dan kemampuan untuk menciptakan masa depan yang penuh cinta dan aman bagi anak-anaknya. Ia mengangkat gelas air mineralnya ke arah Clara. Untuk awal yang baru, bisik Anya. Untuk kehidupan yang lebih baik, dan untuk keberanian yang kau ajarkan pada kami semua, balas Clara, tersenyum lebar. Anya memeluk ketiga anaknya. Di pelukan mereka, ia menemukan bahwa kehancuran pernikahan lamanya telah menjadi pupuk bagi kehidupan yang jauh lebih indah dan otentik. Kisahnya adalah kisah tentang seorang wanita yang dikhianati, tetapi memilih untuk tidak menjadi korban. Ia memilih untuk menjadi arsitek kebahagiaannya sendiri. Tamat.